kalau untuk potensi capital outflow pada saat ini, kalau kita melihat bahwa secara year to date ya, sampai dengan Jumat perdagangan kemarin, kita melihat bahwa nilai pembelian bersih di Bursa Indonesia masih mencapai sebesar 56 triliun. Dan sebenarnya dan juga beberapa hari terakhir, setiap harinya masih terjadi net buy asing. Kalau sendiri, kami berpandangan bahwa sebenarnya pasar modal Indonesia tersebut masih menarik ya, didukung oleh indikator ekonomi yang masih positif dan juga potensi dari pemulihan ekonomi dalam negeri dengan dimulainya kembali aktivitas secara normal dan juga Indonesia saat ini memiliki eksposur ke komoditas. Selain itu, memang kalau kita melihat dari pasar katakan obligasi, mungkin ada capital outflow ya, di mana investor menghasilkan keuntungan terlebih dahulu. Tapi untuk secara long term kita melihat bahwa pasar Indonesia memang masih menarik karena ada sejumlah faktor ekonomi yang positif lagi. Lalu di sisi lain juga ada membesarnya basis investor retail dari domestik Indonesia yang kita lihat di tahun lalu bahkan berhasil mencapai 56% dari kontribusi perdagangan harian. Lalu sendiri dari SBN juga porsi asing kepemilikan di SBN saat ini juga sudah mengecil menjadi sebesar 15% di pertengahan Juli 2022 dibandingkan karena misalnya kalau dengan posisi katakanlah di 2019 asing tersebut masih memegang sebesar 38% dari SBN. Ya Bu Helen, kalau hingga akhir tahun ini kira-kira di range berapa Bu? Ya, kalau untuk akhir tahun ini untuk range IHSG-nya ya. Ya. Dan juga capital outflow-nya ya. Oke. Kalau sebenarnya untuk IHSG, kalau untuk dari bursa saham sendiri ya, untuk full year di akhir tahun ini hingga akhir tahun 2022 kita masih memperkirakan bahwa masih akan terjadi pembelian bersih asing di pasar modal Indonesia ya, karena ya faktor-faktor yang tadi seperti daya ekonomi Indonesia tuh yang masih stabil, seperti kita lihat indikator ekonomi yang sudah dirilis, misalnya pertumbuhan ekonomi kita juga di kuartal 2 masih 5,44%, jauh lebih baik misalnya dibandingkan dengan negara-negara lainnya. PMI kita juga masih di tahap ekspansi, lalu juga harga komoditas dunia kita juga diperkirakan juga masih tinggi hingga akhir tahun 2022, sehingga semua ini menjadi pendorong bagi katakanlah investor asing untuk masih terus masuk dalam bursa saham Indonesia. Baik, kalau Anda Pak Hanif, bagaimana Anda melihat potensi capital outflow, melihat situasi saat ini? Ya, capital outflow saya kira akan terjadi di pasar obligasi ya, meskipun tadi sudah disampaikan kepemilikan asing di obligasi pemerintah kita, SBN kita sudah turun ya 15%. Namun saya kira ada potensi kenaikan inflasi dan kenaikan suku bunga saya kira 100 basis poin lagi sampai akhir tahun ya. Nah ini yang mengakibatkan para investor masih wait and see di pasar obligasi gitu. Kalau kita sendiri sih ngelihat kalau yang 10 year ya 10 tahun sekarang ini kan di angka 7,1% ya. Tapi beberapa itu udah menilai mungkin bisa menyentuh ke angka 8% sampai akhir tahun gitu. Jadi kemungkinan obligasi kita masih akan melemah. Nah kalau saham saya sependapat ya dengan Bu Helen bahwa memang kondisinya sudah membaik ya, pertumbuhan GDP kita juga sudah naik dari 40% gitu ya, kuartal 4, kuartal 1 turun sih memang ke 30%, tapi masih naik, GDP kita juga di atas 5%. Jadi kalau saham mungkin relatif lebih baik gitu. Jadi kita melihatnya seperti itu. Kalau rupiah saya kira sudah price in ya di angka sekarang. Ya lantas dengan kondisi Amerika Serikat resesi ditambah inflasi tinggi, sejumlah negara lain seperti Eropa juga cetak rekor inflasi nih Pak Hanif. Apa instrumen investasi yang lebih menarik selera investor di tengah gejolak ini? Ya saya kira kalau investasi cenderung ke yang non volatilitas ya, bisa masuk ke yang jangka pendek ya. Jadi semakin pendek semakin baik gitu kalau dalam volatilitas seperti ini. Jadi saya kira kita bisa masih tetap masuk ke pasar obligasi, tapi tentu dengan tenor yang pendek ya, yang di bawah 5 tahun untuk mengurangi faktor risiko itu tadi. Atau kita beli obligasi korporasi ya, gitu. Karena kita lihat juga kondisi yield-nya kan masih baik ya di obligasi korporasi kita sendiri gitu. Kalau saya melihatnya begitu sih, masuk ke tenor pendek
Mhm. Kalau Anda, Ibu Helen, investasi apa nih yang menarik selera investor di tengah gejolak ini? Ya, oke. Kalau untuk beberapa instrumen investasi yang menurut kita masih menarik, ya beberapa di antara tuh sepertinya kita bisa melihat pertama misalnya antara lain adalah misalnya emas maupun investasi reksadana maupun investasi saham itu sendiri. Nah, kalau dari emas sendiri ini kan memang merupakan logam mulia yang cukup diminati oleh masyarakat ya, dan di mana kecenderungan harganya juga biasanya naik, umumnya naik dari tahun ke tahun dan juga menjadi salah satu sarana hedging dalam melawan melawan inflasi, sorry. Nah, lalu satunya lagi merupakan reksadana, mungkin untuk mempertimbangkan investasi reksadana di pasar uang ini, mengingat bahwa dengan potensi resesi dan juga tingginya inflasi. Nah, sedangkan saham sendiri merupakan pilihan investasi yang kita melihat bahwa meskipun di tengah potensi resesi ini, saham tetap ada sektor-sektor yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan sektor lainnya dan merupakan instrumen investasi juga yang memberikan potensi return yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis investasi lainnya yang ada. Kalau deposito, Bu Helen? Nah, kalau untuk deposito sendiri memang bisa menjadi salah satu pemilihan yang kita dalam tanda kutip memang paling aman ya, karena mengingat ada juga dijamin deposito ini dijamin oleh LPS, lalu juga resiko sehingga resiko kerugiannya tersebut lebih rendah. Tapi dari plusnya deposito tersebut tentu juga ada misalnya kelemahannya, misalnya returnnya tentu lebih kecil dibandingkan dengan saham atau misalnya obligasi dan juga rentan terhadap inflasi karena bisa jadi bunga yang kita peroleh dari deposito ini sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi yang ada di masyarakat. Kalau Anda Pak Hanif, bagaimana dengan deposito, kan ini tergerus inflasi terus? Ya, memang ini deposito ini udah di bawah yield obligasi ya. Jadi yield obligasi pemerintah aja yang 1 tahun sekarang udah mencapai 4% gitu ya. Sementara deposito itu di bawahnya ya, deposito bulanan tuh ya, di kisaran 3%-an. Jadi saya sih lebih prefer masuk ke obligasi jangka pendek ya, baik yang pemerintah maupun obligasi korporasi ya. Sambil nanti kalau misalnya sudah naik lagi tuh 100 basis point mungkin deposito kita mulai terlihat menarik lagi gitu ya. Sementara ini saya lebih memilih masuk ke obligasi pemerintah yang pendek ya dan obligasi korporasi yang pendek gitu. Karena itu tadi obligasi pemerintah yang 1 tahun sudah di atas deposito gitu. Closing statement dari Anda Pak Hanif dan juga Bu Helen untuk para pelaku pasar? Ya, saya kira pelaku pasar ikuti saja ya. Kita tidak seburuk yang lain gitu ya. Jadi masih tetap berinvestasi. Saya kira nanti kalau jangka panjang ya kita lihat di Amerika itu kurva obligasinya inverted yield curve gitu. Jadi yang pendek lebih tinggi daripada yang panjang. Artinya nanti akan suatu saat akan pulih kembali ya. Dan pada saat itu investasi kita akan mulai menghasilkan. Jadi dari sekarang mulailah masuk ya ke instrumen-instrumen yang tadi ya. Baik, Ibu Helen, closing statement dari Anda untuk para pelaku pasar, silahkan. Ya, untuk para pelaku calon investor maupun investor yang mau berinvestasi di pasar modal, ya sebenarnya kalau investasi kita nggak usah misalnya takut dengan keadaan yang ada di pasar, melainkan tetap harus melakukan investasi tentu dengan mencermati pilihan-pilihan instrumen investasi yang ada dan juga apa keuntungan dan kelemahan yang ada dan disesuaikan dengan tujuan dan investasi kita seberapa lama jangka waktu investasi yang kita inginkan.